Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun tetap kita syukuri, karena orang tidak akan bisa bersyukur untuk hal yang besar kalau hal yang kecil tidak kita syukuri. Hari ini alhamdulillah perjuangan Bang Saididu, nelayan Poli, juga seluruh aktivis yang ada di Serang Banten ini ya, akhirnya berbuah. Di antaranya akhirnya pelaku penerbitan sertifikat laut di atas pagar laut di perairan Laut Tangerang Utara diadili. Ada 3 pasal alternatif yang dipakai. Ya, dakwaan pertama pakai pasal 12B Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, alternatifnya pasal 5 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, karena dianggap membantu untuk membuat sertifikat yang ada di laut. Yang terakhir, pasal 9 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, karena dianggap memasukkan dokumen-dokumen di kewenangan pejabat dalam hal di desa untuk menerbitkan sertifikat di atas laut. Itu ya. Jadi deskripsinya perkaranya ternyata dari kasus ini kita tahu ya, yang dirampok oleh Aguan, saya sebut Aguan karena sebenarnya penikmat tanah ini pada akhirnya adalah Agung Sedayu Group melalui 2 PT anak usahanya, yakni PT IAM Intan Agung Makmur, tadi udah disepil, ada PT IAM, yang kedua ada PT CIS Cahaya Industri, tapi CIS itu sedikit, yang paling banyak adalah PT IAM. Dan perkara ini terhubung dengan Agung Sedayu. Tadi juga ada 2 nama yang dulu juga ada di kasus perampasan tanah Cari Chandra. Pertama ada nama Nono Sampono, yang kedua ada nama Indrarini Sawitri. Ini Indrarini Sawitri ini dia istiqomah membantu kejahatan, karena dia selalu yang menjadi notaris untuk seluruh transaksi-transaksi perampasan tanah di wilayah Banten ini ya. Catat namanya Indrarini Sawitri ya. Nah, yang selanjutnya apa sih yang dilakukan gitu loh ya, yang sebelumnya oleh Barreskrim disidik dengan pasal 263 dianggap pemalsuan, sekarang diganti dengan Undang-Undang Tipikor, yakni kepala desa menerbitkan surat-surat keterangan yang semuanya bodong. Ada surat keterangan kepala desa tentang kepemilikan tanah, ada surat keterangan sporadik penguasaan tanah, ada surat keterangan PM1 yang tidak sengketa, bahkan penerbitan SPPT atau surat pemberitahuan pajak terhutang yang itu dijadikan dasar untuk transaksi yang nanti menjadi SHM, yang nanti ditransaksikan ke PT dan berujung ke PT IAM tadi, PT Intan Agung Makmur, yang itu milik Agung Sedayu Group. Sekali lagi, jangan sampai yang ditumbalkan hanya Arsin dan kawan-kawan, Asrin, Jakarta, Setian, satu lagi siapa tadi? Chandra. Ini hanya pion di bawah. Makanya kita harus kontrol, mereka harus mengungkap siapa. Walaupun tanpa mereka ungkap kita udah tahu. Karena sudah diakui oleh Agung Sedayu Group, ya 243 SHGB di laut itu dikuasai Agung Sedayu Group. Yang terakhir oleh Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid disampaikan pada Komisi 2 DPR RI bahwa sertifikat itu oleh Agung Sedayu sudah dilepaskan haknya. Ada 210 SHGB yang dilepaskan haknya, walaupun tidak sebut Agung Sedayu yang melepaskan haknya, tetapi merujuk informasi data dari Kementerian ATR sebelumnya bahwa 243 SHGB di laut itu dimiliki oleh anak usaha Agung Sedayu Group, yakni PT Cahaya Industri dan PT Intan Agung Makmur. Analoginya sederhana, ada maling, ketahuan nih, rakyat Banten bareng-bareng ketahuan nih, yang berteriak Pak Saididu, Kang Olid, dan yang lain, kita semua ikut berteriak, ini ada maling wilayah laut kita. Yang membantu malingnya itu ditangkap, sekarang diadili di Undang-Undang Tipikor di Serang ini. Tetapi yang nerima barang jarahan malingnya itu nggak disidik, yakni Agung Sedayu. Enak saja, udah maling ketahuan cuma dikembalikan, di tanah laut saya kembalikan, sertifikatnya haknya saya kembalikan. Enak banget. Nggak bisa. Dia justru yang menampung hasil kejahatan dari Arsen dan kawan-kawan. Kok enak banget logikanya. Maka nanti Pak Saididu harus didetailkan kenapa Nusron Wahid hanya menyampaikan bahwa 210 SHGB itu sudah dilepaskan pemiliknya, tapi tidak mendorong penegakan hukum terhadap korporasi yang telah merampas wilayah kedaulatan laut kita. Ini yang penting. Saya sudah membaca modus perkara ini, persidangan ini hanya untuk segera meredam publik, seolah-olah sudah ada yang divonis, seolah-olah perkara selesai. Oh, tidak bisa. Pertama, pemilihan pasal. Semestinya pasalnya setidaknya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, karena pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu berkaitan dengan kerugian negara yang berkaitan dengan wilayah laut yang dirampas oleh korporasi, dan
keuntungan itu dinikmati oleh individu atau korporasi, dalam hal ini korporasi yang menerima SHGB di atas laut. Tapi kalau pasal 12 ya B ini nggak mengatur tentang korporasinya, sehingga Agung Sedayu, PT-PT yang punya ya sertifikat ini bisa dilepaskan. Jadi strategi membantu melepaskan Aguan Antoni Salim selaku pemilik proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini melalui wilayah yang di laut itu rencananya mau dijadikan bisnis properti, itu diselamatkan dengan pemilihan pasal 12B, kemudian pasal 9, pasal 18, kemudian pasal 5 Undang-Undang Tipikor, juntonya 55 ayat 1 KUHP. Kalau 55 ayat 1 ini hanya yang turut serta terlibat membantu. Makanya tadi untuk ASN atau pejabat penyelenggara negara dikenakan pasal pokoknya Aksin dan Jakarta, karena dia statusnya pejabat penyelenggara negara atau setidaknya ASN. Tapi untuk yang dua itu dikenakan pasal dari pihak swastanya atau pihak individunya yang membantu terjadinya tindak pidana korupsi ini. Lalu yang penting untuk saya sampaikan adalah konstruksi dakwaan tadi yang sebenarnya banyak celah itu tidak dieksepsi oleh terdakwa atau penasihat hukum. Baru kali ini perkara besar kok saya tidak mengomentari pekerjaan orang, tapi saya bicara tentang umumnya akan ada yang namanya eksepsi, kemudian ada replik, ada duplik, ada putusan sela, baru masuk ke pokok perkara. Ini dihilangkan. Oh, jangan-jangan ini paket kilat, paket hemat, sudah ada pesanan, jangan-jangan ini. Ya, apalagi mungkin mereka khawatir orang-orang kayak kita itu ngikuti sidang terus sehingga sidangnya pengen dipercepat. Tadinya langsung mau minta Kamis besok, padahal belum ada pemanggilan saksi. Akhirnya ditunda Selasa depan, tapi minggu selanjutnya akan dibuat 2 kali persidangan dalam 1 pekan. Yakni hari Selasa dan hari Kamis. Makanya kita harus terus kawal hari Selasa, hari Kamis. Agar saksi-saksi tadi nanti mensepil bahwa wilayah laut itu dirampas dengan penerbitan keterangan-keterangan bodong oleh Arsin dan kawan-kawan tadi dalam persidangan dibacakan dakwanya, dinikmati oleh Agung Sedayu Group. Saya meminta kepada saksi dan juga terdakwa yang hari ini sudah jadi terdakwa, sudahlah, belalah negaramu, bangsamu, bahkan kaummu di Banten ini. Jangan membela oligarki Aguan. Aguan nggak pernah peduli dengan rakyat Banten. Tapi kalian akan dicatat sebagai pahlawan kalau kalian membela tanah Banten. Ya nggak mungkin ada pemesanan sertifikat bodong tanpa ada pemesan. Nggak akan ada supply kalau nggak ada demand. Nggak akan ada penyiapan lahan laut untuk dijual kalau nggak ada penampung untuk sebut saja. Wong itu juga sudah disebut oleh Nusron Wahid. Ada PT Intan Agung Makmur, anak usaha Agung Sedayu Group. Ada PT Cahaya Inti Sentosa, anak usaha Agung Sedayu Group. Cuman kami butuh itu disepil melalui forum pengadilan. Dan itu hanya mungkin pertama dari terdakwa, kedua dari saksi. Kalau dari jaksa ini sudah diseplit agar tidak mengarah kepada Agung Sedayu Group. Pertama dengan metode penetapan pasalnya, kedua dengan mengkonstruksi deskripsi peristiwanya. Semestinya kan nggak macet di desa, masa sertifikat berarti desa kan sampai BPN. Harusnya kejar siapa yang menerima di BPN. Harusnya kejar siapa yang menerima sertifikat dari BPN. Kok ini diputus? Ada apa ini jaksa? Jaksa Anda dibayar oleh negara, bukan dibayar oleh Aguan. Tapi pekerjaan hari ini Anda seolah-olah sedang juga ikut turut serta membela Aguan. Saya bertanya kepada institusi kejaksaan, di mana kedaulatan negara ini kalau jaksa tidak bersikap melindungi kedaulatan negaranya dengan apa? Deskripsikan semua yang terlibat. Jangan ada yang tutup-tutupi. Ini sederhana loh, ada maling, ada tanah yang dimaling. Masa yang dikejar adalah hanya orang yang membantu maling. Yang nerima tanah malingannya enggak disebutkan. Kita tadi enggak dapat kabar. Ini akhirnya tanah dikuasai siapa? Dan satu hal, dulu kita kira ada masalah pagar laut baru ada sertifikat. Ternyata ada sertifikat dulu, baru muncul pagar-pagar untuk menandai batas wilayah yang diterbitkan sertifikat. Jahat sekali ini. BPN jahat sekali kepada negara. BPN saat ngukur pasti itu tahu wilayah laut, tapi dia terus terbitkan SGB. Cepu BPN. Dan pembeli nggak bisa dia berdalih, oh kami Agung Sedayu pembeli berindikat baik. Etikat kamu udah buruk. Mana ada tanah di atas laut kalian beli? Kalian nggak mungkin nggak tahu tanah itu di atas laut. Pasti kalian tahu. Tapi kalian tetap bertransaksi. Kalian yang membeli itulah yang sebenarnya sudah punya niat jahat untuk merampas kedaulatan laut kita. Baik, itu pengantar saya, dan hari ini ada pahlawan-pahlawan partai laut kita di tengah kita.
saya awali dari Bang Saididu, juga nanti Bang Khalid, juga Bang enggak, Bang Saididu dulu atau di ujung? Ya, terserah. Di awal aja penghormatan ya. Baik, kepada Bang Saididu kami persilakan di awal. Nanti Bang Khalid, nanti Bang Samtir. Bahwa kepada Presiden Prabowo bahwa kalau Bapak mau menyaksikan bagaimana rekayasa para pejabat mengusir rakyatnya, maka datanglah ke Banten. Seluruh pengadilan rakyatan Banten melakukan itu sudah bertahun-tahun. Kami menyaksikan itu. Kepada Bapak Presiden Prabowo, kalau Bapak ingin mengetahui bagaimana seluruh aparat pejabat negara yang sudah dikuasai oligarki PIT 2, maka datanglah ke Banten. Pak Prabowo, Gubernur Banten adalah kader Bapak, Partai Gerindra. Tidak pernah sekalipun dia membela rakyatnya. Tidak pernah. Dia melihat rakyatnya digusur, dikriminalisasi, dipenjarakan oleh Aguan dan kawan-kawan. Itulah kader Bapak, Partai Gerindra. Tidak pernah membela rakyat. Saya lama sudah mengikuti. Saya selalu menyatakan bahwa ruang pengadilan di Banten itu adalah ruang pengesahan penggusuran rakyat, kriminalisasi rakyat Banten oleh Aguan. Itu persepsi saya. Jadi hanya melegalkan penggusuran itu. Jadi baik di Pengadilan Tangerang, Banten, Serang, dan hampir seluruh ruang itu menjadi cara itu. Kita saksikan betul tadi seperti itu. Dan kami saksikan betul bagaimana kasus Charlie Chandra, kita kalau pengunjungnya datang 30 maka polisinya 300. Itu menunjukkan bahwa memang Banten ini dikuasai oligarki dan ruang pengadilan adalah ruangnya oligarki mensahkan pengusuran rakyat. Nah, kapan itu berbalik sangat tergantung pada Presiden Prabowo memperhatikan ruang pengadilan ini jangan lagi di Banten, jangan lagi digunakan untuk menggusur rakyat. Kepada seluruh rakyat Banten juga jangan biarkan Anda dipecah belah oleh mereka dengan macam-macam dari PIT 2. Harus bangun. Munafik tidak ada tempatnya di Banten. Oke? Yang munafik di Banten kita ada. Para munafik yang membantu pengusaha rakyat kita nepalkan sekalian. Kami setuju. Nah, saya ingin melihat, menganalisis rekayasa kasus ini. Kita tahu, satu, saya menganggap Arsin hanya satu pion yang mau dikorbankan dari sekian 31 dari sekian kepala desa yang dipahami atau lebih. Yang kedua, Arsin ini memang yang paling banyak spanduknya dulu pasang nama saya di Arsin ini. Usir ya, dan saya berkali-kali diusir oleh preman di Kowotin. Iya, Jadi berkali-kali saya mengalami itu, tapi kami nggak pernah kendor menghadapi itu. Tapi saya hanya sedih karena Arsin kau dikorbankan. Bukan karena Saididu kau lawan, tapi karena kau lemah menghadapi Aguan. Maka bangkitlah melawan Arsin. Kalau Anda berbangkit melawan, maka kita berkembang. Takbir. Nah, yang kedua, ini kasus yang sangat panjang, yang betul-betul direkayasa oleh polisi supaya Arsin nggak kena. Tapi sepertinya ada jendela kejaksaan, karena ini kejaksaan yang kerja itu, bukan pidana korupsi, bukan pidana yang lain. Tapi sepertinya berpindah rekayasa itu dari polisi ke kejaksaan oleh Aguan. Sampai orang bilang ke saya, kau harusnya sudah dapat uang. Kenapa dapat saya dapat uang? Karena teriakan kamu, bayaran mereka penegak hukum ini makin naik. Oleh PIT 2. Siapa tahu setelah kami bicara ini, ada dapat lagi, naik lagi. Betul. Dan yang menyampaikan ke saya itu adalah bekas penyidik bintang 3. Harusnya kau dapat uang banyak dari mereka. Kenapa? Tarif mereka makin naik. Ya, siapa tahu nanti foto-foto mereka juga sudah dikat yang ini sudah naik semua. Jaksa, polisi, aparat itu katanya naik pangkat dan naik bayaran. Nah, itu yang setelah itu
terjadi, saya lanjutkan, setelah gagal itu dimasuk dan ditunggu sekian lama sehingga saya kemungkinan besar ada rapat khusus bagaimana menyelamatkan itu. Setelah aman semua, termasuk Menteri ATR Nusron Wahid yang seawal sekali menyatakan bahwa kami akan sita itu, ternyata ujungnya adalah mengembalikan. Dan saya dari awal menyatakan saya nggak pernah percaya orang ini dari awal saya nggak pernah percaya orang ini ya pedagang kebijakan. Saya kenal dia. Dia kalau dikasih tugas yang berat maka dagangannya makin mahal. Dan sepertinya dia dapat dagangan bagus karena menghadapi mendagangkan aguan. Itu kita harus buka aja. Jadi saya katakan sekarang masuk ini direkayasa lagi sedemikian rupa sehingga hanya arsin yang di ini, dan saya yakin betul kita lihat tadi pengacaranya banyak sekali, kaya sekali kepala desa ini bayar pengacara. Iya kan? Udah Luar binasa ya. tenang dan agak rapi-rapi itu pengacaranya. Enggak tahu pakai mobil apa tadi. Nah, ini. Nah, setelah itu ya tadi yang dikatakan jalan tol mungkin saja keputusannya sudah disiapkan kok. Nah, tinggal tekan aja gitu, tinggal tekan aja, keputusannya sudah ada. Dan dugaan saya keputusannya bahwa itu ujungnya kira-kira adalah kelalaian dan ujungnya bahwa tanah sudah dikembalikan maka dibebaskan. Kira-kira itu ataupun ditahan nanti ditahan 3 bulan, sebulan maka dihukum setahun maka langsung bebas hari itu juga. Selamat Banten, wilayah Anda dijadikan sandiwara oleh PIK 2 bersama seluruh aparat termasuk Gubernur Banten yang diam. Betul. Kader Gerindra yang diam. Betul. Tidak pernah membela rakyat Banten sedikit. Belum pernah. Belum pernah membela rakyat. Tapi rakyat Banten suka dia. Belum. Oke, itu saya pikir kasus ini bukan kasus sederhana karena ini terjadi seluruh Indonesia dan kita menghadapi betul namanya oligarki. Kalau Pak Prabowo pidato berapi-api, maka bertindaklah berapi-api dan perintahkan aparat di Banten agar menegakkan hukum dan menghentikan musuh rakyat, termasuk menegur Gubernur Banten yang tidak pernah membela rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi telah mendengarkan DPU yang membacakan dakwaannya secara bergantian kepada 4 orang terdakwa tadi, Arsin dan kawan-kawan. Pada intinya yang dibacakan adalah perkara yang 4 orang terdakwa tersebut telah melakukan perdagangan dengan menerbitkan SAN dan SAGU untuk laut yang ada di pantai utara. Nah, tentunya juga tadi disebutkan dalam dakwaan ada 300 hektar laut yang mereka terbitkan SHM dan SHGU dengan nilai HDB dengan nilai untuk dijual seharga Rp10.000 per meter persegi. Jadi tadi hitungannya mereka akan mendapat keuntungan dengan membuat SHM dan SHGB tersebut berjumlah 30 miliar orang tersebut. Jadi untuk itu ya itu yang hanya disampaikan, sehingga di sini mereka hanya penjual. Tentunya tadi juga sudah disampaikan pembelinya siapa ini. Tentunya nggak ada juga antara supply dan demand. Kalau ada supply mesti ada demand kan. Hukum pasar kan seperti itu. Tapi tadi tidak disebutkan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, tadi pada saat terakhir Majelis Hakim menyampaikan kepada 4 orang terdakwa itu apakah akan melakukan eksepsi terhadap dakwaan yang diterimanya. Tapi secara kompak 4-4-nya menyatakan tidak melakukan eksepsi, menerima begitu saja pasrah untuk dilakukan pembuktian ataupun sampai hukuman, sehingga ini jarang terjadi dalam dunia hukum. Mereka paham isi dakwaan. Mereka paham isi dakwaan semuanya, 4-4-nya. Mereka yang buat. Jadi satu yang aneh. Pengacara yang buat baru kasih ke jaksa. Ya, jadi sesuatu yang aneh terjadi hari ini tanggal 30 September 2025, 4 orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana, 4-4-nya menerima untuk diproses tanpa melakukan eksepsi.
Saya pikir ini mungkin menjadi catatan yang sangat besar sekali buat tentang penegakan hukum di Indonesia. Mudah-mudahan ini yang terakhir kali di Indonesia ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kami sepakat dengan apa yang dipikirkan atau yang dipolacitakan Pak Ustadz Fajinudin. Acara hebat kita ya. Artinya memang benar bahwa kasus arsen ini adalah kasus yang memang sengaja dilokalisir, dipersempit gitu, yang harusnya si penampungnya kena, malah yang dia kena. Dan kalau mau nangkep di tingkat teri pun hanya 1 teri lagi. Padahal kami membaca di lapangan, tidak mungkin pagar laut yang panjangnya 30,6 kilometer ya, itu dilakukan oleh hanya seorang arsen. Nggak mungkin lo sampai Mayungan sini kok, sampai Kabupaten Serang. Nah makanya kami menduga bahwa ada keterlibatan juga para kades-kades yang dia sekarang sudah menjadi antek penjajah, antek abuan. Nah artinya kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan rakyat siapa lagi? Tadi udah dijelaskan panjang lebar sama Pak Fajinudin sama Pak Said itu seperti apa caranya kejaksaan, bagaimana cara mengatur mengatur hukum gitu kan. Ya kalau bukan kita siapa lagi? Artinya mulai detik ini udah jangan entar-entar. Mari kita bersatu dari ujung kulon sana, dari selatan sampai utara, ujung utara sana. Mari kita bersama-sama melawan kedoliman oligarki ini. Dan hari ini juga ternyata bukan persoalan PIK saja, sudah terjadi juga di Sawaloho. Dan ini sepertinya lebih berbahaya daripada PIK juga. Mungkin nanti akan ada yang menerangkan Pak Amring Faksa, Pak Heri ya, bagaimana tentang polemik di Sawaloho juga. Ini penjajahan. Nah makanya saya juga bawa foto ini kan, ini daftar desa, ini daftar kepala desa yang harus diperiksa aparat penegak hukum karena diduga terlibat dalam perbuatan pagar laut. Ya, nah lurah-lurah ini adalah lurah-lurah yang desanya mempunyai wilayah bibir pantai. Artinya ada potensi untuk menjual laut itu ada karena dia punya wilayah bibir pantai. Makanya saya catat, saya duga ini. Artinya ini harus diperiksa semua. Kemudian terlibat ataupun tidak terlibat ya nanti setelah diperiksa benar apa yang teorinya Pak Fajinudin. Arsen ini cireng yang sudah digoreng udah matang tinggal saji, terus adonan cireng yang ada di baknya di mana? Kan nggak mungkin 1 cireng doang. Nggak mungkin. Dia goreng 1 cireng saja, pasti adonan-adonan cirengnya itu banyak di bak. Nah ketika rame arsen malah dibuang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kita tulis di Ada berapa kepala desa Pak yang disebutkan Pak? Boleh sekitar Pak? ada 22. Satu-satu disebutkan Pak, desa mana aja Pak? Kepala desanya siapa aja Pak? Wow, banyak tuh. Nih, Desa Muara HM Saripudin, Desa Tanjung Pasir Arun, Desa Tanjung Borong Idris Effendi, Desa Kohot Arsin, Desa Kerabat Nur Alam, Desa Sukawali Suparman, Desa Suryabari Mukrikul Yupi, Desa Karangserang Selamat Riyadi, Desa Tanjung Anak Asibani, Desa Margamulya Abu Bakar, Desa Ketapang Poti Pulman, Desa Mauk Barat Samudi, Desa Patra Manggala Jayadi, Desa Karanganyar Suhendri, Desa Lontar Dodi, Desa Pageran Kademahan Ilir Arif Kamuzakir, Desa Kurunjo Nur Jaman, Desa Munjung Agus Purwadi, Desa Padalaman Haji Sadai, Desa Lontar Andi, Desa Sukanjaya Nasrullah, Desa Lindung Sadrai. Ini adalah kepala desa dari desa-desa yang desanya punya wilayah bibir pantai yang diantaranya dilewati pagar laut sepanjang 30,16 km. Ini termasuk Pak Olet, termasuk ini lurah yang di bibir pantai saja ya? Iya. Padahal kan yang di luar bibir pantai juga ada. Ya bisa jadi itu, tapi itu Sawah-sawah juga ada. Untuk sementara kita tulis ini terbuka gitu kan. Nah artinya ini aparat hukum juga harus
kupas ini, bertindak ini tentang ini. Jangan hanya arsip. Kami nggak mau udah dilokalisir kasusnya, mau yang harusnya kakap otaknya yang kena, malah klasterinya yang kena. Dan klasterinya cuma satu. Ini nggak boleh karena kami terlalu panjang didolimi gitu kan, terlalu sakit untuk masyarakat Banten ini. Mungkin sekian aja dulu dari saya. Ada teman saya Heri yang coba untuk membuka tabir di balik proyek sawah luhur, dan ini lebih bahaya daripada PIK 2. Jangan supaya wali kota Serang ini dikasih selilit aja sampah udah kayak setangnya yang memasak gunung. Dikasih jalan-jalan ke Cina aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya bahwa kami di sini tidak rela kalau kasus pagar laut ini hanya dilokalisir pada Arsin, kepala desa Pohon. Nah, kami melihat bahwa ada sekitar 22 desa yang itu meliputi 2 kabupaten dan 7 kecamatan itu juga dilalui oleh pagar laut. Ada pagar lautnya di situ, ya kan? Harusnya pihak-pihak ini juga diperiksa. Apakah mereka sudah mengeluarkan warta-warta yang kemudian akan diajukan sertifikat ke BPN? Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya ini melibatkan banyak pihak. Selain kepala desa yang mengeluarkan warta, ini juga melibatkan BPN. Nah, saya tidak melihat bahwa BPN hari ini juga disidangkan. Ada proses di situ, proses kejahatan bersama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pelaku pagar lautnya. Pelaku pagar laut sebetulnya sudah beredar di masyarakat. Nama-nama yang diduga seperti Mandor Mehmet sebagai pelaksana lapangannya, Engcun yang disuruh oleh Engcun atau Ahmad Ghazali, lalu Ahmad Ghazali disuruh juga oleh Ali Hanafi, jelas itu adalah tangan-tangan dari Aguan. Kenapa nama-nama yang sudah beredar di masyarakat itu tidak disentuh, tidak diperiksa? Apakah aparat penegak hukum tidak berani terhadap orang-orang ini? Ya kan? Saya yang keempat tadi sudah dibicarakan bahwa pelaku yang menerima barang rampongan ini juga harus diusut. Ini persoalan yang sistemik, kejahatan yang sistemik, tidak mungkin hanya dilakukan oleh Arsin, dilakukan oleh banyak pihak. Negara harus berani, negara tidak boleh kalah oleh oligarki yang merampas tanah rakyat, merampok kedaulatan republik kita ini. Kawan! Terima kasih. Hidup Pak Eri. Terkait sawah luhur. Nah, untuk terkait sawah luhur, sebetulnya ini lebih berbahaya dari PIK. Karena apa? Karena pemerintah Kota Serang itu seolah-olah menyediakan lahannya untuk dikolonialisasi oleh pihak Cina. Cina dalam pengertian bukan ras ya, Cina negara. Jadi mereka langsung sebagai regulator, mereka menyerahkan lahan-lahan yang ada di sawah luhur ini ke perusahaan yang namanya Xia Shenzhou. Itu nama-nama dinas yang ada di Cina sana untuk menguasai lahan-lahan tersebut. Pemerintah Serang hanya dijadikan sebagai regulator, ya kan? Itulah bodohnya. Mereka akan membuat pariwisata di situ, perumahan, apartemen, segala macam di situ. Pengelolanya siapa? Pengelolanya adalah mereka. Nah, kita akan ke bagian apa? Kita akan ke bagian sampah, limbah, ya kan? Buruh murah, tanah murah, kan seperti itu. Jadi, saya harap kepada Pemkot Serang, ya kan? Hentikan. Karena apa yang Bapak lakukan sama saja dengan menjual negara ini kepada pihak negara Cina sana. Ya kan? Menyediakan diri untuk dikolonialisasi, ya kan? Untuk menjadi koloni-koloni kan kayak gitu. Mungkin untuk sementara seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita titik poin saja ya kepada Bapak Presiden Prabowo ya. Prabowo. Bapak Presiden Prabowo yang mulia. Bapak Presiden pernah mengatakan membuat program untuk ketahanan pangan, Pak. Itu masih tercatat dalam hati saya, Pak. Program Bapak Presiden itu sangat mulia. Kami pun mendukung itu untuk ketahanan pangan. Cuman
Kenapa Bapak Presiden? Untuk ketahanan pangan ya di wilayah kami ini, di wilayah Banten Pak, sawahnya teruruk ya, lautnya terpagar ya. Mungkin Bapak Presiden juga lihat lah, kalau nggak lihat mah mustahil ini ya. Mungkin melihat tuh. Makanya Pak, di mana untuk ketahanan pangannya Pak? Bahkan ya tanah dan lautnya juga sudah teruruk kok. Gimana kita sebagai orang kecil nih Pak, nelayan, buruh tani saya Pak, saya Pak, suruh makan apa Pak? Suruh makan apa? Nah sekaligus ke pemerintahan Banten ya, termasuk Bapak Gubernur Andra Soni ya, yang memimpin kita, termasuk Ibu Bupati yang memimpin kita, Bapak Wali Kota. Bapak itu apa diam saja, apa pura-pura diam? Saya nggak percaya kalau Bapak itu nggak tahu ada seperti permasalahan begini. Itu nggak percaya Pak. Karena mengatakan pada waktu auden di DPRD itu akan mengkaji ulang tata ruang, kan gitu. Apa yang dikaji tata ruang itu? Apa tata ruang itu pembuatan dari Allah? Itu kan bukan dapat manusia. Itu tata ruang itu sebetulnya kan dapat pembikinan manusia, bolehlah. Itu mah tata ruang itu yang dibuat, yang dapat membuat itu orang yang mau caplok tanah rakyat. Itu aja judulnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lagi? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Terakhir masih ada satu hal tadi ya. Kita ini kan sebenarnya kemarin dibohong-bohongi. Katanya pagar laut itu sudah disanksi. Bayar denda, Arsip nggak sanggup bayar 48 miliar rupiah untuk pagar laut sepanjang 30,16 km. Sampai hari ini gimana penunaiannya? Wahid Sakti Trenggono, Anda itu menteri, jangan banyak bohong lah. Terlalu banyak bohongnya kalian, ya menteri-menteri. Saya udah datangi, saya udah kirim surat, saya udah kasih tahu dulu pelakunya adalah Nicun, apa boleh kali, ada Mandor Mehmet, eksekutor lapangan, ada Ali Hanafi Ali Jaya. Jangan takut sama si Ali Hanafi, waktu Bayu Sakti Trenggono, dan ada Aguan, tangan kanannya si Ali Hanafi itu kan dia tangan kanannya Aguan. Betul. Jangan gadaikan negeri ini hanya pada oligarki yang mereka tidak pernah peduli kepada negara dan bangsa kita. Betul. Baik, itu saja. Insya Allah kita ikut lagi sidang berikutnya Selasa depan. Ya setelah Selasa nanti dirapatkan ya, Selasa Kamis. Jadi Selasa kita ketemu lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.